Wah, Wah, bahaya. kayak itu. Akhirnya sampailah di puncak Lawu. Oke. Itu pertama kali saya naik gunung 30 tahun yang lalu. Nah, tapi akhirnya jadinya ketagihan. Jadi ketagihan. Jadi ketagihan. Jadi hampir tiap minggu saya naik gunung. Selamat datang di podcast Ngopi, Ngobrol Inspirasi. Nah guys, kali ini saya kedatangan seorang tamu yang luar biasa banget, yang pagi ini mau berbagi inspirasi ya buat kita semuanya. Yuk, tidak usah tunggu lama-lama, saya akan panggilkan siapakah beliau ini ya. Kita panggil Pak Job. Ya, selamat datang Pak Job. Terima kasih. Nah, gimana kabarnya Pak Job? Baik. Wah, ini kesibukannya apa Pak Job ini? Saya kesibukannya yang ngelola kafe dan Oh, ngelola kafe ya? Ya. Oh, iya iya seperti iya. itu. Oke, kafenya ini ya Pak ya? Ya, Tam Putih. Tamputi ya Ya. namanya ya. Guys, Pak Job ini mengelola kafe di rumahnya yang luar biasa. Nah, nanti kita sedikit kupas tentang kafenya ya Pak ya. Boleh. Tapi kita mau ngopi dulu ya, Siap, ngobrol siap. inspirasi. Siap. Ya. Nah guys, satu peristiwa yang saya alami kira-kira 30 tahun yang lalu nih. Ya, 30 tahun yang lalu saya ini bersama dengan 6 orang teman saya Pak. Itu ceritanya naik gunung. Ya. Nah, naik Gunung Lawu Pak. Oke. Ya, pada waktu itu Gunung Lawu masih ada di atas posnya cuman sampai pos 3 kalau nggak salah ya waktu ya 30 tahun yang lalu. Di bawah itu kalau dari Jawa Tengah itu cuman ada kiosnya Mbah Mo ya. Itu tempat para pendaki gunung ngeposnya di situ. Nah, pada waktu itu Pak, saya ini bersama dengan 6 teman saya naik gunung tanpa persiapan. Wah, Wah, bahaya. kayak itu. Celananya jin ya. Ya. Sepatunya pantofel. Waduh. Ya kalau naik gunung jalan jeans nggak boleh Nah, sebenarnya itu aturannya. ya. Saya nggak tahu memang Karena Pak. menyerap keringat dan nggak menguap sehingga basah, sehingga bahaya di gunung adalah pada saat dingin Oh. dan badan basah. Iya, Nah, itu bisa kena saya alami. hipotermia. Nah, pada waktu itu memang ya apa ya? Karena masih dalam lindungan Tuhan ya. 3 orang gagal. Nggak sampai atas. Tengah-tengah turun pulang. Ya. Nah, saya melanjutkan. Akhirnya ketemu dengan teman yang dari Bandung itu. Akhirnya sampailah di puncak Lawu. Oke. Itu pertama kali saya naik gunung 30 tahun yang lalu. Dengan keadaan apa adanya. Dan suhunya, Luar waduh, luar biasa Pak ya. Suhunya kedinginan banget. Itu nyari bahaya namanya. Nyari bahaya, betul nyari bahaya ya. Oke. Itu pengalaman saya Pak. Yang Ya. pengalaman yang tidak perlu dicontoh ya guys ya. Ya. Kalau Anda ingin naik gunung, nah kita mau ngobrol-ngobrol inspirasi dengan Pak Job. Ya. Pak Job ini seorang yang cinta olahraga ya Pak ya. Betul. Iya, kemudian juga pencinta Alam. alam, mendaki gunung Pak. Siap. Oke. Ya. Ya. Pak Job bisa cerita sedikit nih gunung-gunung yang pernah Pak Job kunjungi ya. Ya. Pernah didaki itu gunung Ya. apa aja? Saya pertama kali umur 47 tahun naik Gunung Gede. Gunung Gede Itu ya? karena ada teman kebetulan yang tinggal di Amerika, Heeh. teman kuliah, ngajak. Dia memang anak Wanadri. Oh. Cuman udah umur saya 47 waktu itu jarang ada yang mau naik gunung. Sudah Betul, tua. ya, usia ya. Nah, faktor kebetulan karena saya masih sering olahraga, jadi bilang, "Oh, kamu pasti bisa." Saya bilang, "Saya nggak bisa." Dia bilang, "Pasti bisa." Nah, akhirnya saya terpaksa ikut. Oh, terpaksa Jadi ikut. dari awal pertama terpaksa. Heeh. Tapi ya karena dia memang profesional, dia bilang pasti bisa. Akhirnya kita sampai di puncak pada saat itu. Nah, itu pertama kali. Itu di mana Pak gunungnya? Di Gunung Gede di puncak, di Bogor. Di Bogor ya. Di Bogor Oh, ya. iya. Dan luar biasa. Tapi akhirnya jadinya ketagihan. Jadi ketagihan. Jadi hampir tiap minggu saya naik gunung. Oh, hampir tiap minggu Ya, naik gunung ya. hampir sejak itu. Sejak itu ya. Jadi Oh, iya. sampai sekarang pun kalau naik Gunung Gede saya biasa sendiri. Waktu itu kan kita ditemanin porter. Kalau sekarang pun saya bisa naik sendiri karena sudah hafal. Oke. Seperti itu. Oh, terus gunung Nah, mana aja? Nah setelah itu saya diajak lagi sama dia. Itu dia datang liburan lagi. Saya diajak ke Kinabalu. Kinabalu. Kinabalu di Malaysia itu Di gunung yang Malaysia. paling tinggi yang pernah saya daki.
4.000 meter, sekian ya. Oh. 4.009 meter. Wah, tinggi Dan ya. itu kalau saya bilang memang mereka pengelolanya profesional. Karena kita tidak boleh bawa tenda ke atas gunung. Kalau gunung di Indonesia kita boleh bawa tenda. Kalau di sana nggak boleh. Oh, apa? Penyebabnya apa kalau enggak boleh? Karena mereka profesional dan itu memang benar-benar di ketinggian 3.000 meter ada barak. Oh, Baraknya gitu. itu dikelola seperti hotel. Jadi ada air panas, ada bed. Jadi kita tidur satu kamar itu ada 3 tempat tidur, 6 orang susun. Itu Tapi di atas gunung, Pak ya? di atas gunung ketinggian Oke. 3.000 meter. Oh, ini menjadi inspirasi, Pak ya, Ya. untuk yang di Indonesia ya. Karena itu pengelolaan gunung yang benar-benar bagus yang saya pernah alamin. Jadi kita bayar 1.500, 1.500.000, naik ke atas, itu disiapin makanan dan toilet. Itu kayak toilet di mall. Wah, toilet Selama di mall ya. perjalanan. Nah, permasalahan di gunung di Indonesia adalah toilet. Toilet ya. Nggak Toiletnya ada alam, toilet. Pak, kita. Toilet alam. Nah, di sana Kalau benar-benar ada sampai ketinggian di atas itu ada toilet. Ada toilet dan khusus airnya ya? bersih. Airnya bersih. Ya. Oh, iya. Jadi benar-benar profesional. Jadi kalau kita pun terlambat turun, kita akan dikenakan cas, double cas seperti di hotel. Oh, gitu. Jadi jam 10 kita harus turun karena yang naik dari bawah sudah mulai menunggu jalan. ya? Oh, Jadi kalau kita terlambat karena kan tempat tidur harus dibersihin kayak hotel. Memang kayak hotel ya? hotel di ketinggian 3.300. Makanan luar biasa. Oh. Enak kayak hotel bintang 4 lah kalau saya Terjamin bilang ya begini. berarti ya. Cuman kita nyiapin fisiknya aja ya Kita berarti nyiapin ya. fisik aja. Oh, iya, Seperti iya, itu. Oke, oke. Terus gunung mana lagi, Pak? Nah, Gunung Rinjani, tapi Gunung Rinjani saya nggak sampai di puncak. Oh, karena kenapa ini? Nah, berarti ada saya suka ceritanya ini. mendaki tapi saya bukan pendaki. Oh, suka Saya nggak mau pendaki dibilang tapi pendaki. bukan pendaki. Ya, kalau pendaki itu dia punya teknik macam-macam dan dia belajar survival. Kalau saya cuman sekedar naik. Oh, gitu. Nah, dan saya pun ada fobia ketinggian. Jadi pada saat tinggal 300 meter dari puncak, itu saya berhenti. Kenapa? Karena bahaya. Oh. Karena di kiri kanan jurang dan batu. Oh ya. Dan sudah banyak kejadian sehingga saya tidak mau memaksakan diri. Jadi saya suka daki gunung tapi yang utama adalah safety. Safety. Jadi saya harus turun dengan selamat, itu tujuan saya, bukan sampai puncak ya. Kalau sampai puncak itu bonus. Tapi yang penting adalah turun dengan selamat. Turun dengan selamat Ya. ya. Dan melihat kondisi ya. Nek Ya. kira-kira kita nggak mampu Ya. atau suasana dan kondisi tidak mengizinkan untuk melanjutkan perjalanan, Jangan dipaksa. lebih baik kembali gitu ya. Ya. Dengan Kalau moto selamat. saya karena bukan pendaki, Oke, lebih oke. bagus turun dengan selamat Ya, ya. daripada sampai di atas tapi nggak sampai di bawah. Oke. Terus gunung apa lagi, Pak? Wani, Nah, ceritanya itu Gunung Rinjani. gunung-gunung yang dinaiki Pak Anu ini, Terus Pak Job ini. saya kalau di sekitar Jawa Tengah sini, Sindoro, Sumbing, Sindoro, Sumbing sudah ya. Gunung Perahu Gunung sudah, Perahu, terus Gunung Merbabu, Merbabu, sudah. ya. Terus yang paling tinggi di Jawa itu Gunung Semeru. Oh, Gunung Semeru Nah, ya. itu yang gunung-gunung yang sudah pernah saya daki. Oke, oke, oke. Terus Pak, gini Pak, meh tanya ini tantangan seseorang ketika mau mendaki gunung itu apa, Pak? Ya, tantangannya ya pertama jelas harus fisik. Fisik ya. Fisik harus bagus dan kedua harus safety. Safety. Jadi persiapan itu juga jangan diinin seperti pakaian, ya itu yang utama karena gunung itu dingin dan angin. Oh, harus bisa Jadi ini ya, mempersiapkan mempersiapkan ya. Persiapkan itu jangan lupa alat itu harus yang pasti harus ada jas hujan. Jas hujan. Yang kedua jaket yang anti angin dan anti dingin. Anti angin, anti dingin itu jadi satu atau sendiri-sendiri? Bisa satu. Oh, ada yang Kan satu ada yang macam. bisa untuk Oh, semuanya iya, kan. iya. Oke, Terus oke. shawl, Shawl untuk shawl, ini sarung ya. tangan, Sarung tangan. kupluk karena pertantangannya adalah dingin dan yang pertama dingin itu adalah kaki sama tangan, jari, Sama tangan. Nah, Sama telinga ini sama ya. telinga, leher. Ini yang utama. Oh, oke. Jadi kalau itu harus dijaga jangan sampai kena dingin. Dan kedua juga mendingan kita bawa banyak barang walaupun nggak dipakai airnya tapi untuk safety. Karena baju harus kering. Baju harus Kalau kering. baju dalam keadaan basah kita pakai, nah itu yang bisa jadi bahaya karena hipotermia. Oh. Karena kalau dingin, badan kita dingin, Heeh. itu kalau sampai suhu dia bawa 32 derajat, sebenarnya kita akan terjadi halusinasi. Jadi banyak orang yang celaka itu banyak bilang ini ada makhluk halus atau apa, mungkin bukan. Halusinasi dari pikirannya Halusinasi itu ya, karena ketakutannya kalau, itu ya. Kalau suhu badan turun sampai di bawah 32 derajat, otak ngaco kerjanya. Itu secara kedokteran. Jadi badan terasa dingin tapi pikiran kita Pikiran bilang panas. melayang-layang. Pikiran mengatakan panas. Jadi kita buka baju pada saat kita dingin.
Oh. Nah ini yang justru bikin celaka. Oh, Karena gitu kalau ya. sudah kedinginan begitu otak ngaco kerjanya. Jadi badan terasa dingin tapi rasanya panas sehingga dia akan buka baju. Karena itu hipotermia. Hipotermia. Ya, jadi yang jurang pun dia lihat itu kayak jalan lurus. Oh gitu ya. Jadi banyak sehingga- kan juga yang celaka masuk jurang Oh, karena kedinginan. karena Jadi kedinginan kalau ya, Pak, ya? kedinginan itu yang bahayanya otak kerjanya kacau. Oke. Jadi- kalau ini untuk menghindari dehidrasi itu Pak. Nah, itu juga air harus Air. cukup. Air harus Apalagi cukup, ya? di gunung-gunung di Indonesia kan itu kebanyakan di atas itu sudah nggak ada pohon. Oh gitu Sehingga- ya. nggak ada pohon. Nah, itu kita jalan siang akan dehidrasi. Nah, itu juga bahaya. Oke. Dan itu lagi yang lain juga adalah tapi kalau di Indonesia mungkin jarang. Kalau gunung-gunung di luar karena kalau terlalu dingin juga frostbite. Jari itu bisa membusuk sendiri. Oh. Dan kalau dia membusuk itu menjalar ke seluruh tubuh. Oh gitu ya Pak. Ya, sehingga kalau ada filmnya itu yang begitu dia jarinya membusuk dipotong Potong sendiri sama sendiri dia. ya? Oh. Ada filmnya tuh. Ada pendaki filmnya yang- ya. Jadi dia potong sendiri jarinya karena kalau enggak membusuk terus dibungkus supaya panas hangat lagi jadi aman. Oh, penyebabnya apa Pak itu Pak? Karena kedinginan. Karena kedinginan. ya? Terlalu dingin juga ini namanya frostbite. Jadi ada dua kalau masalah dingin. Hipotermia. Heeh. Kalau itu hipotermia mungkin di gunung-gunung di Indonesia karena nggak terlalu dingin Ya. dibanding luar. Kalau gunung yang bersalju itu frostbite. Hmm, Malah lebih dingin lagi. lebih dingin lagi Jadi ya. tangan Berarti ini bisa membusuk sendiri, hancur. ngeri ya. Mau nggak mau harus dipotong. Jadi ada filmnya itu dia potong sendiri akhirnya. Saya pernah dengar itu, pernah Karena lihat. kalau nggak itu akan menjalar ke seluruh tubuh. Oh, Jadi begitu. setelah dia potong dia harus bungkus supaya panas. Seperti itu. Jadi bahaya di gunung sebenarnya itu dingin. Oh, sip, Jadi jangan luar biasa. main-main. Jadi persiapan harus matang. Persiapannya harus matang, Ya. baik secara fisik maupun Ya. secara mental ya Pak ya. Betul ya. Nah, dan persiapan peralatan ya. Ya, terutama Oke. peralatan. Itu baru awal ini Pak dari ngobrol kita ya, ngobrol inspirasi Ya. kita. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Siap. Pemirsa, jangan kemana-mana ya, tetap pantau dan ikuti terus obrolan inspirasi kita pada pagi hari ini. Supaya Anda mendapatkan inspirasi yang baru ketika Anda nanti akan melakukan perjalanan naik gunung bersama dengan Pak Job. Silakan kopinya. Oh ini kopi ya, kita ada kopi, Kopi guys. Temanggung. Kopi Temanggung di tempatnya Pak Job ya. Ini kopi Temanggung ya Pak ya, Ya, robusta. Robusta ya. Oke, luar biasa. Saya nikmati dulu Pak. Ini Ya, mari. kita akan minum dulu sebentar untuk menikmati kopi Temanggung supaya inspirasinya bertambah nanti. Wah, mantap Pak. Ya. Ya Pak Job, terima kasih untuk waktunya ya, kita ngobrol lagi. Ini ada beberapa pertanyaan Pak Job, mungkin mewakili teman-teman kita yang lagi nonton podcast ini Pak. Siap. Nah ini kita pengen tanya sama Pak Job nih, apa sih tipsnya keselamatan penting ketika kita mendaki? Ya, khususnya buat pemula ini ya, buat Ya. pemula. Kalau bagi pendaki tulen murni ya mungkin mereka sudah biasa lah, sudah Ya. tahu ya. Tapi bagi yang mau terjun di dalam dunia pendakian nih Pak. Oke. Jadi kita mendaki gunungnya itu nggak bakalan lari. Jadi nggak perlu cepat-cepat. Nggak perlu Ya, cepat-cepat, Karena ya. makin tinggi oksigen makin tipis. Tipis. Ya. Sehingga jantung akan bekerja lebih cepat. Terpacu. Jadi kalau kita tambah dengan kecepatan lagi, sayang dengan jantung kita. Jadi banyak juga yang meninggal itu karena terlalu dipaksa. Terlalu dipaksa ya. Jadi jalan di gunung itu sebenarnya jalan santai aja. Jangan santai naik Ya. setapak demi setapak Setapak gitu ya. demi setapak. Nah itu supaya menjaga akhirnya kemampuan jantung kita, jangan dipaksa. Itu satu. Yang kedua adalah bahaya di gunung adalah dingin. Dingin. Yaitu tadi, makanya tadi yang di awal kita bilang harus Ya. leher, telinga, tangan, kaki. Nah, pada saat kita sampai biasanya kalau pendaki kita di atas itu nginap. Nginap. Nah, habis jalan kita keringat. Hmm. Nah, itu tidak boleh kita basah-basah tidur. Jadi kalau bisa bawa handuk, dilap Dilap, terus ganti pakaian kering. ganti pakaian kering. Kalau Jadi mau istirahat itu berarti ya. ya. Jadi pada saat kita baru nyampe sebaiknya langsung ganti baju. Oh. Jadi karena badan masih hangat. Heeh. Nah, kalau kita bungkus ini akan hangat terus. Jadi walaupun udara di luar dingin, kita masih akan tetap hangat karena Oh, gitu ya? pada saat kita jalan itu kan Heeh. tubuh panas Ya, ya. dan masih akan mengeluarkan panas juga.
sehingga pada saat kita lap berganti badan kering kita pakai baju itu akan hangat terus. Oke. Jadi lebih tahan hangatnya. Jadi biar kita kembali keluar walaupun malam itu masih terasa hangat seperti itu. Jadi karena di gunung itu yang bahayanya itu dingin. Ya. Sehingga begitu sampai di tenda kalau bisa langsung ganti baju, ganti yang kering. Oh gitu ya. Jadi seperti itu. Untuk menjaga suhu juga ya Pak ya. Supaya menjaga suhu tetap panas, tetap hangat, seperti itu. Ya. Terus kalau ini Pak tipnya kalau ketemu binatang buas ya, binatang buas di gunung gitu, gimana Pak tipnya Pak? Selama ini saya belum pernah ngalamin binatang buas, tapi tetap di Gunung Gede itu ada macan tutul. Macan tutul. Tapi tipsnya kalau binatang buasnya itu selamanya masih banyak makanannya dia nggak akan mengganggu. Oh, nggak Jadi mengganggu biasanya kita akan kasih kode. Jadi biasanya kita bawa rokok, tapi nggak dihisap. Jadi asapnya dinyalakan itu aja gitu? Dinyalakan aja selama kita jalan sehingga macan itu atau binatang buas itu tahu bahwa ada manusia. Mereka kalaupun kenyang dia nggak akan mengganggu. Mereka malah menghindar. Seperti gitu ya. itu. Jadi kita nggak boleh panik ya Pak ya? Kita nggak boleh panik. Jadi tetap kasih tanda bahwa kita ada manusia yang jalan. Tandanya apa? Bau-bauan, mungkin parfum atau rokok. Pokoknya bau-bau yang aneh buat mereka akan menghindar. Oh gitu ya. Seperti kalau itu. kita takut malah dikejar ya Pak ya? Ya, kalau kita panik malah seperti masalah, seolah-olah kan kita mau menyerang mereka. Mereka akan nyerang balik. Jadi tenang aja. Tenang aja ya. Seperti itu ya. Itu tips-tips yang saya dapat dari guide-guide yang pernah saya pakai gitu. Oke, terus ada lagi Pak tip yang lainnya Pak? Ya selain dingin tadi jangan cepat-cepat, terus etika lagi juga kalau itu harusnya pakai tongkat. Tongkat. Jadi tongkat itu kalaupun yang sudah berumur itu sebenarnya untuk menjaga lutut. Menjaga lutut. Ya, jadi beban kita bukan cuma di lutut, tapi juga di tangan. Jadi beban kita terbantu. Jadi kaki nggak terlalu capek. Kalau kaki capek juga bisa kram seperti itu. Nah, kalau pakaian ya itu pakaian yang tipis yang keringat bisa menguap. Karena kalau pakai jeans itu bahaya karena menyerap keringat basah dan dingin. Itu. Jadi masalahnya dingin. Seperti tadi saya bilang, frostbite dan itu kedinginan itu yang bahaya. Terus gini Pak, selain tip itu tadi, mungkin ada nggak etika dalam pendakian ya? Kalau kita ngomong etika kerja pasti ada. Kalau dalam mendaki itu kan ada etika-etika yang harus kita perhatikan. Itu apa saja Pak kira-kira? Ya kalau pertama itu mungkin ada kepercayaan di lokal bahwa kalau itu kita misalnya mau buang air kecil atau buang air besar, ya istilahnya kulonuwun. Kulonuwun ya. Ya minta izin supaya nggak diganggu karena menurut kepercayaan orang di sini banyak makhluk-makhluk halus di sana di atas gunung. Yang nggak ada salahnya juga kita ngikutin aturan itu. Yang kedua adalah kalau etikanya biarkan yang turun duluan banding kalau kita naik. Jadi papasan waktu itu ya. Papasan biarkan ya? orang yang turun dulu, apalagi kalau medannya terjal. Karena turun itu susah ngeremnya kadang-kadang, apalagi membawa beban. Sedangkan kalau kita naik kan bisa ngerem malah tarik nafas, ambil nafas dulu. Jadi etikanya biarkan orang yang turun dulu. Kalau papasan jalannya sempit, ya kita berhenti yang naik, yang turun jalan dulu. Karena bagi mereka itu untuk menahan beban tiba-tiba untuk ngerem juga agak berat, karena di lutut. Karena pada saat turun beban lutut itu 2 kali berat badan. Sehingga etikanya biarkan yang turun dulu baru kita naik. Gitu ya. Terus yang ketiga adalah kalau kita berkelompok, yang paling hebat, yang paling kuat harus paling belakang. Yang paling hebat, yang paling kuat di belakang. Karena menjaga sebagai tim penyapu, ada teman yang tidak sanggup, dia harus nungguin, dampingin lah ya. Dampingin dalam keadaan bahaya seperti itu, dan juga bisa menyemangati. Jadi jangan kita tinggalin mereka karena mereka akan kapok. Karena saya kemarin juga ada teman yang belum pernah naik gunung, umur 60, saya bawa, yaitu dampingin, kasih semangat. Itu tadinya kadang-kadang sudah menyerah, saya bilang, tinggal dikit lagi. Kalau kita turun juga capek, mendingan tinggal dikit, di ini naik pelan.
Ya, ya. Jadi kuncinya kita naik gunung harus pelan. Harus pelan, harus sabar. Harus sabar, karena gunungnya nggak lari kok. Betul, betul. Dan itu semua nanti terjawab, Pak, ketika kita Ya, sampai atas, Pak ya. Kita sampai atas. Nah, Melihat pemandangan yang luar biasa luas ya. biasa, ya, Wah, itu dia. sangat luar biasa. Jadi itu etika-etika yang kita di gunung, dan kalau ada kita ketemu orang yang misalnya bermasalah, ya kita bantu. Oke. Jadi itu saling tolong menolong itu sangat diperlukan di gunung, karena kita nggak tahu kalau kita juga celaka, ya Ya, bisa jadi saling juga kan membutuhkan, orang ya. lain akan membantu kita. Jadi tiap kali ada yang masalah kita bantu. Jadi solidaritas di pendaki itu sangat tinggi, Pak. Soliditas ya. Ya, Oke. kadang-kadang ada yang wah saya kehabisan beras nih, datang Kasih. minta kasih. Oh, Jadi ya, ya, ya. di gunung kita semua bersaudara. Kita enggak bisa main ego, Pak ya. Oh, nggak Maksudnya bisa. kalau ego ya udah Ya. habis lah ya. Betul. Gitu. Nah kadang juga di gunung itu etikanya, kadang-kadang kalau misalnya kita sudah punya kelebihan air, daripada kita turun bawa berat-berat juga, biasanya kita taruh aja di sana. Oh gitu ya. Oke, Jadi oke. karena nanti ada yang ngambil. Oh, Seperti itu. Jadi kalau ada kelebihan jangan dibuang, kalau ada kelebihan jangan dibawa buang. turun, karena itu juga Persiapkan berat. untuk orang lain itu Karena untuk orang lain itu ya. Oke. kadang mereka butuhkan juga. Jadi kadang-kadang kalau kita itu ada beras lebih, ada makanan lebih, yang makanan yang awet ya, taruh di situ aja. Itu pasti ada yang ngambil. Iya, Kalau ada yang kekurangan atau apa, mereka pasti, terutama air. air ya. Karena air di gunung kadang-kadang yang susah. Sulit ya, yang di atas Ya. sulit air ya, Pak ya. Ya, betul. Oke. Kalau Pak Job sendiri nih, apa yang disiapkan selain apa kalau mau naik gunung? Apa yang dipersiapkan secara fisik apa, Pak? Ini saya melihat dari Pak Job kok ada olahraga apa gitu ya? Ya, yang paling enggak lari. Karena lari. kan ya, biar gimana jantung harus kuat. Ya. Ya sama kalau saya sih latihannya lari 15 menit cukup. Dan yang utama juga itu latihan squat. Squat. Squat karena itu kuat untuk supaya kaki kuat untuk daki. Daki. Seperti itu. Jadi simple sebenarnya. Simpel ya. Jadi selama kita bisa jalan, bisa naik tangga sebenarnya bisa. Bisa ya. Tapi biar lebih afdol, biar lebih mantap, yaitu latihan lari 15 menit tiap hari nggak masalah. Latihan squat supaya kakinya kuat. Oke, siap, mantap. Seperti itu. Ya. Pak Job diminum dulu kopinya, Ya, Pak. Ya, mari. saya mengkopi menikmati kopi Lagi. Temanggung, guys. Ini kopi Kopi Temanggung Robusta ya. Ya. Robusta Temanggung, guys, luar biasa, guys. Penggemar kopi nanti kalau butuh kopi bisa hubungi Pak Job ini ya, di Ya. kafenya ada. Ya. Oke, Pak Job, ini pertanyaan terakhir ini ya, mungkin ya pertanyaan terakhir. Nanti kalau ada pertanyaan lain saya susulkan. Filosofi dari mendaki gunung buat Pak Job ini apa filosofinya? Ya. Jadi mendaki gunung itu pertama kita nggak usah cepat-cepat, Gak usah cepet-cepet. ya. Santai aja karena gunungnya nggak lari kok. Gunungnya nggak Yang lari. penting itu keselamatan nomor satu. Terus yang kedua, bahwa kalau kita merasa kita paling hebat, kita harus paling belakang. Paling hebat, paling Jadi belakang. kita harus paling belakang karena apa? Ya harus membantu yang lemah. Kita harus menyupport mereka, kita harus membantu mereka. Kadang-kadang mereka udah mau putus asa, kita semangatin terus sampai bisa. Dari pengalaman saya, orang yang pertama naik gunung pun yang beratnya di atas 100 kilo pun pernah saya bawa naik sampai ke atas. Sampai ke atas ya, Pak? Sampai ke atas. Luar Tapi biasa. itu ya itu karena saya harus dampingin, kasih semangat Ya. terus. Nah, saya juga jangan terlalu cepat karena kadang-kadang kalau dia terlalu cepat saya bilang pelan. Ikutin saya. Jadi sebenarnya pelan pun kita pasti akan sampai karena kebanyakan dengan anak muda pun saya bisa lebih duluan nyampe. Kenapa? Karena anak muda kadang-kadang lari. Mereka capek, istirahatnya lebih lama daripada jalan. Kita jalan pelan, kayak Pelan-pelan, kura-kura, tapi akhirnya sampai sampai juga puncak ya, Pak, ya? lebih, lebih dulu malah. Iya, iya. Daripada Itu lari filosofinya, tapi habis itu ya. Ya. capek. Jadi memang tekniknya adalah Memang harus ada pelan. saatnya untuk istirahat, Ya. ada saatnya untuk melanjutkan perjalanan ya, Pak ya. Betul. Supaya sampai ke puncak ya. Ya. Oke. Dan yaitu yang terakhir itu adalah solidaritas. Ya. Solidaritas Harus ya. saling membantu. Jadi terutama kalau ada yang susah itu harus kita Kita bantu ya, bantu. Pak ya. Itu harus. Itu Iya, filosofinya kita naik gunung. Filosofi ya, Jadi naik gunung ya. nggak bisa semua di gunung itu adalah kita saudara. Nah, semua di Walaupun- gunung adalah saudara. Ya. Ya. Walaupun kita nggak kenal, Tetap bisa jadi saudara ya, Pak. ya? saudara. Harus Oke, dibantu. Luar biasa. Ya. Ya. Pak Job, terima kasih banyak ini. Sama-sama. Pak Job ceritanya setiap ulang tahun naik gunung gitu ya, Pak ya? Ya, saya biasanya ritualnya tiap ulang tahun naik gunung. Ritualnya Pak Job ini guys luar biasa. Setiap ulang tahun naik gunung ini. Wah, sampai targetnya berapa ini? Sampai targetnya ya semampunya, makanya Semampunya, saya oke. selain
naik gunung ya lari. Oh ya lari. Lari terus juga olahraga kekuatan supaya bisa bawa ransel apa segala. Dan olahraga juga yoga, kelenturan itu juga penting. Penting ya yoga. Karena untuk menjaga keseimbangan di gunung itu kan kadang-kadang kita nginjak batu aja sedikit harus bisa. Oh. Jadi yoga itu bisa juga membantu untuk melatih keseimbangan. Oh betul Seperti betul. itu. Jadi kalau menurut saya olahraga yang komplit itu kardio ya lari, bersepeda, berenang oke. Terus juga latihan kekuatan yaitu push up, sit up apa semua untuk otot kita dan yoga ya saya bukan yoga tapi tetap ngikutin untuk melatih keseimbangan. Supaya ya karena kita jalan kadang-kadang kalau udah capek itu gampang oleng. Nah itu apalagi kalau dekat jurang itu bahaya. Makanya kalau kita punya keseimbangan yang bagus, latihan yoga mudah-mudahan aman selama ini. Ya, Jadi gitu. siap mendampingi nih ya kalau mau naik gunung di Sumbing Sindoro. Ya, kalau mau naik gunung sekitar di Jawa Tengah, kebetulan saya berdomisili sekarang di Jawa Tengah, bisa bisa menghubungi. Karena sudah banyak teman-teman yang dari Jakarta saya gitu ya? bawa. Ya. Oh, iya. Orang-orang tua yang belum pernah naik gunung pun kemarin saya bawa ke Andong. Oh. Semua pasti bisa. Semua pasti bisa ya. Selama masih bisa jalan, lutut nggak bermasalah, pasti bisa. Pasti bisa ini. Jadi Jaminan jangan ya. bilang karena saya umur, saya berat begini. Enggak, pasti bisa. Oke. Seperti itu. Terima kasih Pak Job untuk sama-sama obrolan inspirasi pagi ini ya. Terima kasih. Saya berharap apa yang diceritakan Pak Job ini boleh menginspirasi teman-teman yang lagi nonton podcast ngopi pada pagi hari ini. Oke, sekarang kita mau bahas ini sedikit kegiatan Pak Job ini ya. Pak Job ini sehari-hari ini Pak ya? Ya, sehari-hari kafe ya ini ya? Ini kafe pribadi, Kafe pribadi. hitam putih ya. Hitam putih ini apa artinya? Hitam putih. Ya kebetulan karena rumahnya warnanya hitam dan putih, jadi saya bikin aja hitam putih. Oh gitu ya. Bingung nyari nama. Luar biasa ya. Kalau menu-menunya nih Pak ya. Menunya ini ada roti bakar ya. Roti bakar. Indomie rebus goreng. Ini snacknya juga yang ada. merakyat saja. Yang jadi, merakyat ya. Terus juga yang menghubungkan dengan apa yang selera orang sini. Ya jahe serai. Oh jahe serai. Ya, kopi jahe susu jahe gula aren. Oh susu jahe jadi gula aren. kesukaan orang Temanggung ya kita ada. Jadi ya lebih merakyat. Oke. Kalau minumannya ini ya macam-macam ya. Kalau jam bukanya kafenya Pak Job ini jam berapa? Bukanya jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Oh, sampai jam 9 malam ya. Hari Minggu tutup istirahat. Hari Minggu tutup istirahat ya. Guys, Anda bersama dengan komunitas atau dengan kekasih Anda, dengan keluarga Anda, silahkan bisa mampir di kafenya Pak Job ini. Nah, ini lokasi kafenya di mana ini Pak? Di Sanggerahan Desa Kerajaan depan SMP 1 Keranggan. Oh, depan SMP 1 Keranggan ya. Yang pokoknya ada rumah bagus itu ya di pinggir jalan itu yang paling hitam bagus. Putih rumahnya. Hitam putih ya. Silakan dicoba, silakan mampir. Ya, oke. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Job. Saya berharap kita semuanya tetap sehat, Amin. tetap semangat ya. Tetap melakukan pendakian. Ya, karena apa? Gunung itu ibarat seorang ibu. Ya, bisa menjadi tempat pelarian kita ketika kita ingin mendapatkan semangat yang baru, Pak. Betul. Ya. Dan tidak akan lari. Ya. Itulah gunung ya. Dan ya itu juga artinya kan juga untuk kesehatan di gunung kita mendapatkan oksigen yang lebih bersih dibanding di kota. Betul, jadi, Pak. Ya. Inspirasinya selalu baru ya. Okay. Dan untuk bersemedi, berefleksi, bagus di atas gunung. Apalagi kalau malam kita sunyi, sepi, bagus. Terima kasih Pak Job untuk waktunya. Ya, guys, demikian obrolan inspirasi pagi ini bersama dengan Pak Job, seorang penggemar pendakian gunung dan sudah beberapa gunung yang didaki oleh Pak Job ini ya. Terima kasih banyak. Salam sukses. Jangan lupa tonton terus podcast Ngobrol Inspirasi. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang memberikan like-nya, komennya, dan juga subscribe-nya. Kalau berguna, silahkan di-share untuk semuanya. Mak, mari diminum Mak kopinya Pak.